قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ومدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. التنازع في العمل. Sekarang masuk pada bab tanazu fil amal. Apa itu tanazu? In amilan iqtadaya bismin amal qablu falil wahidi minhumal amal والشان أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. In amilani, lamun amilani tining dua amil, iktadaya panika pada nuntut, pada minta kedua na amilan, fismin dalam isim amal dek kepengamalan, qablu sebelumna, falil wahidi maka panikaikan di salah situng, minhuma dari kedua na amilani al-amalu tining pengamalan. Artinya yang dimaksud tanazu itu adalah ketika ada dua amil atau bahkan lebih ya yang mendahului satu isim, iqtadaya fismin amal, dan kedua amil itu menuntut amal pada isim tersebut, maka yang bisa beramal hanya salah satu dari kedua itu, tidak semuanya, karena nggak mungkin satu ma'mul memiliki dua amil. Kenapa ini dibaca nasab? Karena jadi maf'ul. Siapa yang menjadi asbab dia menasab? Tentu ada amil. Nah, amilnya itu kan kalau nasab maf'ul kan fi'il. Nah, ada dua fi'il, nggak mungkin kedua-duanya yang menasabkan. Maka salah satu dari kedua tersebut yang beramal. Ini namanya tanazu fil amal. Jadi kalau ada dua amil yang sama-sama menuntut di dalam pengamalan terhadap isim ma'mulnya, maka yang akan diambil adalah salah satunya. Contoh ja'ah wa nasartu zaidan. Ja'ah wa nasartu zaidan. Ja'ah dan nasara. Di sini ada lafaz zaidan yang mana nasab tentu karena fi'il. Fi'ilnya ada dua, ada ja'a dan nasara atau nasartu. Nah, maka yang diambil salah satunya yang beramal, sehingga kalau ngambil nasartu, zaidan nasab disebabkan nasartu, begitu. Jadi terkib ini dinamakan tanazu fil amal. Kemudian wasani aula 'inda ahli al-Basrah ukhtaru aksan ghairuhum dha usrah. Bentining amil si nomor 2 aula panika lebih utama inda ahli al-Basrah menurut ulama Basrah. Wakhtaru ban amile aksan de kesepelika ghairuhum pasara lain ahlul Basrah dha usrah hala seandi golongan kelompok ya, dha usrah seandi kelompok. Tadi kan ketika ada tanazu fil amal maka diambil salah satunya. Jadi dua amil ini diambil salah satunya. Maka yang diambil yang mana gitu? Ulama beda pendapat. Menurut ulama Basrah, yang lebih berhak beramal adalah amil yang nomor 2, wasani aula. Amil yang nomor 2. Contoh tadi ja'a wa nasartu zaidan. Maka yang lebih berhak untuk beramal menasabkan zaidan adalah nasartu, bukan ja'a. Itu menurut ahli Basrah. Sedangkan menurut ulama Kufah, wakhtaru aksan ghairuhum. Ghairuhum ini Kufah. Karena memang terkenal dari dulu dua kubu ini, ahlul Kufah wa ahlul Basrah. Sama-sama hebat. Menurut ulama Kufah, yang lebih berhak beramal adalah amil yang pertama. Amil yang pertama. Dan kedua-duanya benar ya, karena pada ujung-ujungnya nanti
tergantung keadaan gitu. Ya kalau keadaannya kurang pas yang berdua yang dijadikan amil maka yang pertama. Kalau kurang pas yang pertama yang kedua gitu loh. Ya, ujung-ujungnya gitu nanti. Wasani aula 'inda ahli al-Basrah wa ikhtaru 'aksan ghairuhum dha usra. Ini dulu kalau Al-Fakir ingat waktu di pondok. Ini dijadikan dalil landasan ketika pemilihan ketua OSIS ya. Di pondok itu berkampanye juga dulu, ada kampanyenya. Ketika ingin berkampanye ketika pemilihan ketua OSIS ada nomor pertama, nomor urut pertama, nomor urut kedua, ada nomor urut ketiga. Mereka mengajak teman-teman untuk mencoblos dan memilih pasangan masing-masing, yakni pasangan nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3 dengan dalil mereka masing-masing. Dan semuanya menggunakan nahu. Itu hebatnya dulu di pondok. Menggunakan alfiyah. Nah, salah satunya ini yang Al-Fakir ingat dulu, ketika nomor urut 2 yang berkampanye, maka mereka menggunakan dalil ini untuk digunakan sebagai bentuk kampanyenya. Wasani aula 'inda ahli al-Basrah wa ikhtara 'aksan ghairum dha usra. Kalian ketika nanti pemilihan ketua OSIS wajib memilih yang nomor 2. Kenapa? Karena Imam Ibnu Malik dalam Alfiyahnya telah menyampaikan wasani aula 'inda ahli al-Basrah. Itu kata mereka. Yang nomor 2 itu yang lebih utama. Yang lebih utama daripada yang lain. Jadi yang nomor 2 itu yang lebih utama. Itu yang digunakan. Dan sebagai penguat oleh mereka adalah 2 kalimat syahadat. Itu dijadikan penguat oleh mereka. Dan ketahuilah bahwa kalau tidak ada nomor 2, maka tidak sempurna agamamu. Maka engkau tidak dianggap orang Islam. Kenapa? Karena syarat menjadi orang Islam harus membaca 2 kalimat syahadat. Membaca apa? 2 kalimat syahadat. Itu dulu hebat dulu anak-anak tuh. Kalau satu nggak bisa, kalau asyhadu an la ilaha illallah nggak bisa, harus bergandengan dengan Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah harus begitu. Sehingga nomor 2 lah yang lebih utama. Itu kata mereka dulu ya. Pokok yang pertama juga punya dalil gitu kan. Banyak macam-macam. Lanjut aja dah. Enggak usah ke situ. Kemudian wa'milil muhmala fi dhamiri ma tanazu'ahu waltazim maltuzima wa'milil muhmala fi dhamiri ma tanazu'ahu waltazim maltuzima wa'mil ban ngamal lagi sambian al muhmalad ka amil sia-sia fi dhamiri ma ila dalam dhamir bareng tanaza'a asal tanazu sepatang arpu pasera kadua na amilane huda kama wal tazim ban anatap pasambian ma da kabareng ultuzima si wajibaki si tetapaki pun apa mak tadi tuh kan ketika ada tanazu fil amal yang diambil adalah salah satunya kan gitu. Kalau yang diambil adalah yang kedua, maka yang pertama nggak beramal. Kalau yang diambil pertama, maka yang kedua nggak beramal. Maka yang nggak beramal ini gimana? Maka cara untuk mengamalkan yang nggak beramal ini namanya al-muhmal. Maka wa'milil muhmal fi dhamiri ma tanaza'ahu. Maka diamalkan terhadap dhamir yang rujuk pada isim mutanaza' fih itu. Isim yang direbutkan atau yang diperselisihkan. Waltazim maltuzima artinya harus memenuhi aturan yang telah ditetapkan. Aturan seperti yang tadi itu di atas, ambil salah satunya.
Kalau yang diambil amil yang pertama, maka yang kedua yang ditakdir. Kalau yang ngambil yang kedua, maka yang pertama yang ditakdir. Contoh jaa wa darabtu zaidan. Wa darabtu zaidun gitu ya. Jaa wa darabtu zaidun. Nah, jaa wa darabtu zaidun, otomatis zaidun ini adalah fa'il daripada jaa. Nah, sedangkan darabtu itu butuh pengamalan terhadap maf'ul, karena daraba ini adalah muta'addi. Maka disitulah kemudian karena yang beramal adalah yang pertama yakni jaa, maka darabtu ini ditakdir, yakni dengan dhamir yang rujuk pada izim mutanaza'ah fi, yang tanaza'ahu itu tadi, sehingga kemudian takdirannya jaa wa darabtuhu zaidun, ai jaa zaidun wa darabtuhu, gitu kalau ditarkib secara resmi, jaa wa zaidun wa darabtuhu, gitu ya. Itu contoh yang pertama. Atau contoh yang kedua yang diambil adalah ihmalus tsani, maka ihmalul awal kan begitu. Maka yang kemudian contoh jaa wa darabtu zaidan, jaa wa darabtu zaidan, maka darabtu zaidan, zaidan nasab karena lafaz darabtu, otomatis jaa yang ihmal muhmal, maka jaa ini butuh dhamir yang rujuknya pada isim mutanaza' fi, yakni zaidan, yakni kemudian dikasih dhamir huwa. Nah, kalau ditambahkan ditakdirkan ya huwa. Jaa huwa wa darabtu zaidan. Itu takdirannya gitu. Takdirannya begitu. Jadi kira-kira begitu. Kira-kira begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu taala alam bissawab.